Baik, saudara-saudara, sekarang sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai, saya mau tes dulu apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas dan gambar juga sudah diterima dengan baik. Mohon ada yang chat gitu, apakah suara saya sudah jelas? Sudah, oke, terima kasih. Baik, kita mulai karena sudah jam menunjukkan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Bambang Sugiarto dalam acara webinar bersama PT Finex Berjangka, di mana Finex ini adalah broker lokal layanan internasional. Baik, sudah 2 minggu kita tidak bertemu. Pada kali ini pembahasan pada malam ini cukup menarik, ya. Memang materinya tidak terlalu banyak. Saya pilihkan materi-materi yang mudah untuk diterima, khususnya untuk pemula. Ya. Nah, pada kali ini temanya cukup menggelitik, yaitu bagaimana kita menggunakan naked trading. Atau Anda mungkin pernah mendengar juga dengan istilah naked chart. Ya. Nah, apa sih naked trading itu? Beda sama nekat trading ya. Naked ini bahasa Inggris. Jadi bukan nekat trading. Nekat trading itu seperti apa Pak Bambang? Seperti ini. Ada cerita salah seorang trader mengikuti, katakan ikut kontes trading. Lalu dia setelah kontes trading itu selesai, dia mendapatkan peringkat ketiga. Wow, luar biasa, bagus ya tradingnya. Akan tetapi ketika dia trading real, ya dalam waktu 1 mingguan, nggak sampai 2 minggu dia margin call. Tuh, saya bertanya-tanya, padahal dia adalah peringkat ketiga dari sebuah kontes trading. Saya bertanya, kenapa Anda bisa MC secepat itu? Padahal Anda kontes trading adalah juara ketiga. Apa yang dia jawab? Yang dia jawab adalah, waktu itu saya trading berdasarkan feeling saya. Jadi ketika dia ambil buy harga naik biru-biru sedikit itu langsung dia ambil, biru langsung dia ambil, merah dia tahan, balik lagi biru di averaging dan sebagainya. Jadi untuk sedikit dia ambil dan pada saat itu mungkin market lagi cocok dengan cara dia dan dia dalam waktu katakan 1 bulan dalam kontes itu dia bisa menjuarai peringkat ketiga. Tapi itu tidak bisa konsisten, tidak bisa continue. Dia praktekkan dengan cara itu, akhirnya dia gagal. Seperti orang yang nyebrang jalan, nggak lihat kiri kanan. Sekali-sekali dia selamat, dia nyebrang jalan. Tapi suatu ketika pasti dia akan ditabrak. Nah, trading yang pakai feeling itu namanya nekat trading, ya, nekat trade. Nah, kali ini yang kita bahas adalah naked trading. Jadi trading polos, naked chart. Apa sih naked chart itu? Kita menuju ke PowerPoint saya ya, akan saya share PowerPoint saya. Oke, apakah sudah terlihat? PowerPoint saya. Tolong di chat, apakah Anda sudah melihat PowerPoint saya? Satu orang saja. Sudah ya, baik, oke. Kita mulai. How to trade naked. Nah, seperti yang Anda lihat, apakah naked trading itu? Jadi Anda kalau pernah dengar naked trading, ada juga yang
mengatakannya sebagai naked chart. Ya. Jadi naked trading itu merupakan suatu metode berbasis analisis teknikal tanpa menggunakan indikator apapun. Ya, tanpa digarisbawahi menggunakan indikator apapun. Jadi polos, chartnya polos. Nah, nanti kita belajar sebenarnya pola strategi naked trading itu sangat banyak ya, lumayan banyak. Tapi di sini saya pilihkan empat cara yang mudah karena cara ini saya pilih pemula pun insya Allah bisa mengikuti, bisa mempraktekkan. Dan naked trading ini, kalau Anda dalami, ya ini sebagai dasar saja katakan ya, ini luar biasa. Karena trading saya pun tipikalnya adalah naked chart atau naked trading. Pak, naked trading itu belas nggak ada apa-apa, hanya lihat candle saja, bisa. Pak, kalau saya tradingnya candle lalu pakai Fibonacci, apakah itu juga disebut naked trading atau naked chart? Betul, iya. Pak, saya hanya pakai support resisten, itu naked trading, iya juga. Pakai price action bisa. Pakai price pattern juga bisa. Pakai trend line itu juga naked trading. Jadi naked trading ini masuk ke dalam kategori bukan indikator yang termasuk tradisional ya. Jadi bukan indikator yang modern yang ada seperti moving average, Bollinger, relative strength index. Nah, ini bukan ke dalam kelompok naked trading. Nah, lalu naked trading ini tadi yang seperti saya sampaikan bahwa chartnya adalah polos. Bisa polos, betul-betul polos. Nanti saya akan ajarkan trading betul-betul kita hanya melihat chart yang polos. Bisa juga Anda menggunakan alat bantu seperti Fibonacci, trend line, support resisten, dan pola-pola chart lainnya. Tapi kali ini nanti alat bantunya tidak semua, ya karena waktu juga tidak semua saya jelaskan. Nanti alat bantu yang saya gunakan adalah bagaimana cara menentukan support resisten dengan pandangan mata, gitu ya. Termasuk juga dengan pola pattern. Dan pola pattern yang kita gunakan adalah doji. Jadi ada 4 nanti yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah naked trading dengan cara menggunakan support resisten, ya. Lalu yang kedua adalah dengan cara melihat harga apakah rebound ataupun breakout. Lalu selanjutnya adalah nanti kita bisa melihat naked trading dengan cara melihat dari harga tertinggi dan terendah dari sebuah pergerakan harga, ya. Lalu nanti kita juga akan belajar bagaimana naked trading dengan melihat kerapatan harga, ya, kerapatan harga, ya. Dan yang terakhir naked trading dengan menggunakan pola candle, yaitu doji. Seperti Anda kalau pelajari bahwa doji itu bukan hanya satu polanya, ada 5 ya. Tapi yang kita gunakan dari 5 ini 1 ya, yang memang naked trading yang ini yang untuk memulai cukup bagus, yaitu pola doji star. Jadi ada yang long doji dan butterfly doji dan sebagainya, itu kita tidak pakai. Yang kita gunakan adalah doji star. Dan doji star mana yang kita pilih untuk melakukan aksi jual ataupun beli, karena tidak semua doji star bisa kita gunakan atau akurat. Nah, ikuti terus ya webinar ini supaya Anda tahu doji yang mana yang bisa Anda pakai, doji star ya. Nah, oleh sebab itu kali ini kita saya jelaskan dulu, nanti pertanyaannya di belakang, dan saya membatasi pertanyaan hanya di naked trading yang saya jelaskan seperti yang ada di PowerPoint ini. Oke. Nah,
seperti kita ketahui, kenapa sih strategi naked trading ini layak dicoba? Banyak sekali trader yang menggunakan naked trading. Bahkan, ya, berdasarkan pengalaman saya, dengan menggunakan naked trading ini, trading kita akan terasa lebih nyaman, lebih tenang saya. Kenapa? Karena dia tidak terlambat. Beda kalau kita menggunakan indikator-indikator modern yang ada seperti moving average. Jadi sebelum dia seperti mau memotong tapi nggak jadi terlambat. Karena harga dulu baru indikatornya menyusul. Lagging. Nah, dan kalau kita andalkan hanya indikator-indikator itu saja, mungkin kita banyak kalahnya. Dan ini saya alami dulu. Sehingga saya sendiri trading, itu sekarang menggunakan naked trade. Apa yang Pak Bambang gunakan? Saya mendalami tentang support resisten dan Fibonacci. Hanya 2 itu saja. Ya, seperti itu. Itu termasuk naked trading. Nah, yang saya jelaskan kali ini adalah pola-pola yang sangat sederhana. Oleh sebab itu perhatikan. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa naked trading, ya, banyak trader yang melihatnya melalui support dan resisten. Ya. Bagaimana caranya? Kapan kita melihat bahwa ini adalah area support, ini adalah area resisten? Anda tahunya dari mana? Ya, sebuah market disebut sebagai support apabila telah terjadi pembalikan harga dari bawah ke atas. Anda perhatikan ini, gambar ini. Ya. Terjadi pembalikan arah. Jadi dari bawah ke atas. Seperti ini, dia naik lagi. Lalu turun lagi seperti ini, naik lagi. Nah, untuk dikatakan bahwa ini bisa dikatakan support, minimal telah terjadi 2 kali bounce, pullback, ya, bouncingnya terjadi 2 kali. Ini di support. Kebalikannya juga resisten. Kalau seperti ini, dari sini dia tidak berhasil menembus, lalu dia mencoba lagi tidak berhasil menembus, maka harga akan bergerak naik. Minimal 2 kali, bukan 1 kali ya. 2 atau lebih, bisa 3, bisa 4. Kalau 1 jangan ya, jangan dijadikan sebagai garis support. Jelas ya? Nah, itu sebagai pandangan mata. Nanti kita coba kita cari di live trade ya. Oke, nanti ya. Nah, begitu juga dengan resisten. Dikatakan resisten jika harga telah mengalami pembalikan dari atas ke bawah. Lihat gambar seperti ini. Ya, harga berbalik ke bawah. Mencoba lagi berbalik. Naik lagi berbalik. Berarti ini ada 3 kali percobaan tidak berhasil. Nah, inilah kita bisa sebut sebagai garis resisten. Ya, seperti yang saya sampaikan, ingat ya, minimal 2 kali, nggak bisa sekali ya, minimal 2 kali atau lebih. Gagal, harga kembali ke bawah. Ini disebut resisten. Teorinya begitu dulu. Nanti pada saat praktek kita coba cari. Kalau kita gabungkan antara support dan resisten, itu gambarnya seperti ini. Ya. Dia harga terhenti di sini, balik arah ke bawah. Naik, balik ke bawah. Sampai di sini, stop, balik lagi ke atas. Kita tandai ini. Nih. Sampai di sini, balik lagi ke bawah. Terus, ini naik lagi. Nah, kalau kita tarik garis, ya nggak mesti harus lurus ya. Nah, tapi ini dia tidak berhasil menembus. Anda bisa lihat bahwa harga tidak berhasil menembus. Artinya hanya ekor saja, bodinya tidak berhasil menutup di atas dari garis tersebut. Maka yang di atas itu kita sebut resisten, garis resisten, dan yang di bawah ini kita sebut sebagai garis support. Oke, baik, lanjut.
Bagaimana cara open posisi dalam market trading dengan menggunakan support resisten? Ya. Yang pertama, amati apakah harga akan kembali atau breakout. Jadi kan kita tadi sudah membuat garis resisten. Ya. Sampai di sini dia nggak tembus, turun, masih. Jadi daerah sini masih turun balik, lalu dia tiba-tiba set tembus dan close di atas, berarti breakout daripada resisten, harga akan naik. Tapi kalau dia tidak berhasil, dia harga akan turun. Jadi kita bisa melakukan buy atau sell adalah menunggu candle ini apakah berhasil menembus atau tidak. Kalau berhasil menembus kita bisa lanjut buy, tapi kalau dia balik, ya kita bisa lakukan sell. Teorinya seperti itu. Nanti kita coba di live trade-nya. Nah, ini yang kedua. Ini sangat menarik. Ya, saya nanti akan lebih banyak menekankan penjelasan di sini. Karena ini lebih mudah diamati daripada mengamati titik-titik support dan resisten. Ingat ya, ini tiap trader, tiap orang akan melihat, walaupun chartnya sama, mungkin akan menilai atau melihat dengan pandangan yang berbeda. Sehingga ini dibutuhkan banyak latihan, banyak jam terbang. Saran saya, Anda harus sering-sering memperhatikan dan berlatih. Ya, oke. Ini yang kedua, perhatikan dari posisi high low. Ya. Nah, Anda lihat gambar ini. Ketika harga, ini candlestick ya, harga tren turun, lalu dia mulai naik lagi, ini ada harga tertinggi, high, ini ada low, ya, lalu turun, lalu naik lagi, membuat high yang baru, high yang kedua. Ya. Ini high pertama, ini high kedua, lalu dia turun lagi, membentuk low. Low pertama lebih rendah daripada low kedua. High pertama lebih rendah daripada high kedua. Nah, lihat. Seperti ini bentuknya. Ini menandakan tren akan naik. Gitu ya. Terus ini begitu juga. Masih akan naik. Nah, ketika ini harga seperti di atas ini high lalu ini turun, low berhasil turun di bawah daripada low sebelumnya, berarti trennya sudah mulai melemah. Atau bisa juga kita siap-siap untuk balik arah. Oke, maaf tadi terputus. Oke, apakah masih bersama saya? Halo? Oke, masih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Sebentar. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ya mungkin gambar ini Anda cukup bingung, nanti kita ke chart saja. Jadi intinya tren naik ataupun turun
gambarnya seperti ini. Nanti kita ke chart. Berikutnya, amati kerapatan harga. Ini kita juga bisa trading dengan mengamati daripada kerapatan harga. Nah, ketika harga itu sudah mulai candle-nya kecil-kecil, rapat-rapat gitu ya. Maka ini siap-siap saja bahwa harga akan breakout. Baik breakout dia turun ataupun breakout dia naik. Mungkin bisa Anda menggunakan alat bantu, menggunakan Bollinger Band. Ketika sabuk Bollinger Band itu semakin mengecil, nah ini akan kemungkinan besar akan terjadi pergerakan harga yang cukup signifikan, akan breakout, baik dia bullish ataupun bearish yang cukup signifikan. Jadi Anda bisa lakukan buy atau sell ketika dia sudah sudah terjadi breakout, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah breakout dengan candle Doji Star. Doji Star ini kan adalah body yang sangat kecil ya. Jadi Doji Star tuh bodinya sangat kecil karena level open dan close-nya itu sangat berdekatan. Kadang-kadang bisa hampir rapat juga gitu. Jadi open sama close-nya berdekatan sehingga dia sangat kecil dan ada shadow yang panjang. Tapi tidak panjang sekali shadow-nya. Ya. Cukupan lah gitu ya. Contohnya seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah harga open dan close di level yang hampir sama. Bisa sama, bisa tidak, tapi tipis, tidak terlalu tebal. Jadi dia berdekatan antara harga pembukaan dan harga close. Dan ini adalah garis shadow yang naik. Dan ini adalah titik tertinggi, high-nya. Dan ini adalah garis shadow yang turun, dan ini adalah harga low-nya. Nah, ini adalah Doji Star. Ya. Doji Star itu bertebaran ada di mana-mana. Anda mungkin akan sering menemui banyak Doji Star. Tapi ingat, Doji Star mana yang bisa kita gunakan? Nah, itu pertanyaan penting yang harus bisa kita jawab malam ini. Karena tidak semua Doji Star bisa kita gunakan. Pak, kalau doji yang lain, nah doji yang lain seperti ini. Tidak, kita hanya menggunakan Doji Star. Di time frame minimal H4 atau lebih. Boleh pakai di daily, boleh H4. Jadi ini rekomendasinya untuk menggunakan nekat trading dengan menggunakan pola Doji Star itu time frame-nya adalah H4 ke atas yang memenuhi kriteria sebagai pemicu sinyal. Nah, kriteria seperti apa? Tunggu, ya. Nah, sedangkan yang lain ini nggak usah kita pakai. Kalau ketemu seperti ini juga doji, ya. Ada Dragonfly, ada Gravestone, ada For Price Doji, ya. Tapi yang kita gunakan seperti ini, Doji Star. Ya, beda ini ya. Ini lebih panjang sekali. Jadi ini tidak terlalu panjang. Nah, ini adalah contoh perbandingan Doji Star dengan sinyal yang bagus dan meragukan. Ya, nah, Doji Star mana yang bisa kita gunakan? Ini Doji Star, lihat. Ya, dalam kita trading menggunakan Doji Star ini, ingat, kita bisa buy atau sell ketika harga candle setelah Doji Star ini close. Ya. Ketika close. Kalau muncul Doji Star, jadi kita pertama ya, pilih dulu Doji Star yang muncul di area support ataupun resisten. Ingat itu ya. Kalau Anda menggunakan Doji Star, carilah bentuk Doji Star di area support dan resisten. Kalau tidak di area tersebut, abaikan. Artinya apa? Bahwa Doji Star itu kurang dapat diandalkan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semua Doji Star bisa kita gunakan. Doji Star mana yang bisa kita gunakan? Yang bisa kita gunakan adalah Doji Star yang muncul di area support ataupun Doji Star yang muncul di area resisten. Oke. Nah,
Misal, doji star itu muncul di area resisten. Langkah kedua berikutnya adalah kita tunggu candle setelah doji star. Jika candle setelah doji star itu harga penutupannya, harga close-nya, ya candle setelah doji star itu harga close-nya itu di bawah dari low-nya doji star, maka itu adalah indikasi harga turun sehingga kita bisa lakukan sell. Contoh seperti ini. Jadi kuncinya doji star-nya di area mana dulu? Support apa resisten? Oh, di area resisten. Oke. Di area resisten. Kita nunggu candle berikutnya. Nah, kalau candle-nya ini turun, bearish, dan close di sini. Nah, lihat low-nya doji di sini, close-nya di sini. Kan lebih rendah ya. Di bawahnya low doji. Maka ini kita bisa lakukan sell di situ. Stop loss-nya di mana? Nah, kita bisa, kalau mau dekat, stop loss-nya pasang aja di harga tertingginya doji. Atau harga tertingginya candle setelahnya. TP-nya di mana? Cari support yang terdekat. Situ aja. Pak, kalau misalnya ini doji di resisten, tapi candle setelahnya ini bullish, menutup di atas doji star. Teorinya tidak trade. Jadi kita kalau ketemu doji star di area resisten, yang kita cari adalah peluang sell. Kebalikannya, ketika doji star muncul di area support di bawah, ya, doji star muncul di area support ada di bawah, kita tunggu satu candle setelahnya. Kalau candlenya bullish dan harga penutupannya lebih tinggi daripada harga tertingginya doji star tersebut, maka indikasi harga akan naik sehingga kita bisa buy. Jelas ya? Seperti itu. Oke, lanjut. Ini. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Ini contoh gambarnya. Jika candle tersebut close di atas high doji star, terbentuk area support, maka indikasi berikutnya adalah harga akan bergerak menguat. Namun apabila candle kedua tertutup di bawah low doji yang berada di area resisten, maka pergerakan harga berikutnya lebih condong ke sisi bearish. Ya, ini area support misalnya. Ini doji. Ini harga tertinggi doji. Lalu candle berikutnya ini bullish. Close di atas dari high-nya doji. Ini berarti trennya naik. Anda bisa buy. Ya, ini contoh gambarnya. Jelas ya? Gambarnya seperti itu. Kebalikannya sama. Jadi kalau nanti di resisten muncul doji di resisten, tunggu candle berikutnya. Kalau candlenya bearish dan harga penutupan candle bearish tersebut lebih rendah daripada harga terendahnya doji, maka Anda bisa lakukan sell. Ya, gitu ya. Jadi yang paling perlu Anda perhatikan adalah doji star-nya harus muncul di area support atau di area resisten. Karena doji ini akan sering muncul dimanapun. Jadi berserakan lah istilahnya. Nah, kita pilih-pilih doji mana yang kita bisa gunakan. Ya. Sebenarnya bukan hanya doji, ada flag, ada ada beberapa lah, tapi doji ini cukup sederhana. Ya. Nah, apabila kita sudah kuasai langkah tersebut, selanjutnya kita bisa kombinasi keempatnya menjadi sebuah strategi yang sederhana tapi profitable. Kita bisa
gabungkan, kombinasikan keempat strategi tersebut untuk kita praktekkan dalam trading kita. Karena market itu bisa sideways, bisa trending, ya kan? Ketika market lagi sideways, kita bisa menggunakan naked trading atau naked chart yang menggunakan support resisten. Artinya ketika harga tidak berhasil, dia kembali lagi pullback, kita bisa sell, TP-nya di support. Tapi ketika dia breakout, ya kita bisa gunakan tadi yang seperti saya sampaikan. Ketika breakout ada ya caranya seperti itu. Atau ketika kita ketemu dengan Doji Star, ya tinggal kita lihat Doji Star-nya terjadi di mana, support apa resisten? Oh tidak di support, tidak di resisten, abaikan saja. Ya. Pak, saya support resisten agak kesulitan kalau melihat secara telanjang bulat gitu ya. Anda perhatikan aja gini, ini agak kesulitan. Oh, bisa Anda menggunakan pivot point, ya sudah ada rumusnya. Kita udah pernah belajar kan pivot point. Coba Anda lihat materi sebelumnya, ya tentang pivot point. Saya pernah mengisi webinar tentang pivot point. Ketika Anda sudah menentukan support 1 dan resisten 1, Anda garis. Nah, harga yang muncul di situ, yang ada doji star-nya, nah, coba Anda praktekkan dengan teori yang saya sampaikan tadi. Maka ini akan jauh lebih baik daripada Anda menjadi nekat trader. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang coba kita sebelum ke pertanyaan, kita ke live trade-nya ya. Baik, ini saya tutup dulu, saya ganti. Kita coba nanti di Euro sama GBP USD. Nah. Oke, saya akan share ya Euro dan GBP USD. Nah, dari yang kita lihat, ini grafik menggunakan H1 dulu, ya H1 dulu. Bagaimana cara Anda bisa menentukan level support dan resisten? Kalau saya pribadi, saya lebih percaya diri menentukan level support dan resistennya adalah dengan menggunakan pivot point. Tapi kalau Anda misalnya ingin melihat secara kasat mata, ya, maksud saya tanpa menggunakan alat bantu apapun, Anda perhatikan saja, misalnya seperti ini, ya, ini nah, harga mantul di sini, ya kan, 1. Nah, inilah salah satu mengapa saya tadi tadi pagi saya lakukan sell. Ya. Jadi ini adalah area support. Setiap orang bisa berbeda dalam memandang ya. Ini area support. Oke, lalu saya lakukan sell di area sini. Dan saya akan pasang stop loss di area resisten. Daerah sini adalah daerah resisten. Target profit saya adalah di support 2 yang terdekat. Kalau ini support 1, mungkin ini ada support 2. Ini resisten 1. Nah, Anda lihat di area ini. Ya. Tapi belum TP ya, dikit lagi. Ini yang Euro. Bagaimana dengan GBP USD?
Saya juga lakukan hal yang sama. Saya sell daerah sini dan di resisten ini saya pasang stop loss. Take profitnya adalah di sini. Jadi sebenarnya kita bisa lihat lembah-lembah ini. Ya, kalau Anda mau pasang TP trading seperti ini, jangan pas di ekor di sini ya. Tapi lakukan agak ke dalam lagi, agak naik untuk memastikan probabilitasnya lebih tinggi bahwa harga bisa mencapai ke sana. Kadang-kadang harga tidak sampai ke sini terus balik. Oleh sebab itu Anda bisa ambil di tengahnya atau di sepertiganya. Ini TP saya. Kalau misalnya saya kena stop loss ya sudah nggak apa-apa. Besok Anda trading lagi kan gitu. Jadi stop loss wajib diisi. Nah, dari semua tadi sebenarnya saya lebih menarik, lebih mudah menjelaskan kepada Anda untuk menentukan support resisten dengan telanjang mata tanpa menggunakan alat bantu seperti saya gunakan adalah pivot point, itu nggak gampang. Butuh jam terbang tinggi. Tapi di sini ada sesuatu yang melihat dengan telanjang mata tanpa menggunakan alat bantu. Anda bisa mengikuti kapan saya bisa buy, kapan saya harus keluar dari market, dan kapan saya berbalik arah menjadi sell. Dengan melihat dari harga tertinggi dan terendahnya, polanya, ya itu lebih mudah. Nih, contoh di GU, kita mulai dari bulan Februari, ya awal Februari sampai dengan akhir. Nih. Lihat 1 Februari, ini high, ini low, ini high ya, ini low. Lalu harga keesokan harinya ini tertinggi terendah seperti ini munculnya. Nah, lihat. Harga high yang kemarin ke high yang hari kedua dia menurun. Nah, seperti ini. Low-nya juga semakin turun, semakin rendah. Ya. Jadi ini Anda perhatikan. Turun ya. Ini juga semakin rendah. Nah, ya. Nah, ini kalau mau aman enaknya di body. Di ekor juga boleh. Nah, seperti ini trennya akan kembali turun. Ya. Jadi ketika harga ini turun lalu kembali naik, tapi dengan catatan tidak boleh melebihi dari tinggi yang kemarin ya. Naik buat low baru, dia naik lagi. Ya. Ini Anda bisa lakukan sell. Ya. Anda bisa lakukan sell di sini. TP-nya di mana? TP-nya mungkin Anda bisa pasang di high yang terdekat. Stop loss-nya. Stop loss-nya di sini. Take profit-nya di mana? Take profit-nya di sini. Sell-nya tadi di mana? Di sini. Jelas ya? Kenapa alasannya tadi? Ini dengan nekat trading. Kita dari beberapa kita fokus di sini aja. Karena ini yang paling mudah menurut saya. Doji juga nanti Anda cari sendiri ya. Tapi polanya seperti itu. Ya, Anda perhatikan. Harga tanggal 1 Februari, awal Februari tertinggi, Februari kedua turun tertingginya. Low-nya lebih turun lagi. Nah, jadi dia kayak pipa ke bawah. Nah, seperti ini. Berarti hari ketiga trennya turun. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa sell. Kapan saya sell? Anda bisa langsung sell, bisa juga menunggu di garis merah ini. Sell di situ. Stop loss-nya di high yang kemarin. TP-nya di low yang kemarin. Situ aja. Jelas? Coba, sampai di sini jelas ya? Saya mau lihat responnya. Yang saya jelaskan, saya gambar ini jelas nggak?
Boleh salah satu? Kalau ada yang belum jelas, di chat aja, saya ulangi. Sederhana kok. Via chat aja ya. Ada pertanyaan via chat aja. Oh ya, nggak apa-apa, Pak Thomas. Oke, baru pulang kantor ya. Ya. Jadi saya ulangi, saya hapus gambarnya. Jadi cara identifikasinya, ya, untuk tanggal 1 Februari kita biarkan aja dulu harga terbentuk seperti apa. Oh, terbentuk seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya yang 29 Januari, nah ini kan berada di tidak jelas ini. Ya, kalau tidak jelas ini Anda nggak usah beraksi. Jadi Anda trading, misalnya Anda tidak trading hari ini, itu bukan karena Anda memang tidak bisa atau tidak sempat. Tidak trading adalah bagian dari trading, bagian dari rencana. Ya, ingat ya bahwa tidak harus Anda trading setiap hari. Kalau belum market belum jelas, sebaiknya Anda nggak usah trading daripada rugi, ya kan? Tapi ketika Anda sudah mantap bahwa saya sudah bisa menentukan arah tren, karena itu penting bahwa hari ini trennya turun. Berapa tingkat kepercayaan saya? Di atas 50%, 70% harga turun. Oke, boleh kita sell. Pagi-pagi kita langsung sell, boleh. Kita nunggu naik dulu dikit, sell, boleh. Tapi ingat harus pasang stop loss dan pasang TP. Hari keberapa itu? Karena hari pertama begini kita sell belum bisa. Ini belum bisa berdiri sendiri. Minimal harus ada dua. Ada dua pola yang membentuk high yang hari pertama lebih rendah daripada high yang kedua, hari kedua, dan low yang hari pertama lebih rendah, lebih tinggi daripada low yang hari kedua. Sehingga kalau kita tarik garis trendline ini, dari sini tarik ke sini. Ya, ini adalah atasnya dan ini adalah harga low-nya. Oke, jelas sampai di sini? Jelas ini untuk hari pertama dan hari kedua. Berarti hari ketiga kemungkinan besar, saya nggak bilang memastikan ya, kemungkinan besar harga akan turun. Sampai di mana harga akan turun? Sampai di sini aja low yang. Nah, kalau gitu, apa yang harus kita lakukan? Kita sell. Di mana sell? Bisa pada saat open market bisa, atau menunggu di garis merah ini. Sell di sini. Stop loss-nya di mana? Di high kemarin. Dan akhirnya sell 2 hari baru kena TP. Kalau nggak kena TP, Pak, naik ke atas mungkin nggak mungkin kena stop loss. Udah gitu ya. Nah, kalau kita risk reward saja, ini sudah beda ya. Ini sekitar 306, TP-nya 688. Oke. Jadi 1:2 risk reward-nya. Oke. Pak, trading lagi nggak? Ntar dulu, kita satu posisi, clear posisi saja. Kalau belum clear, kita nggak usah trading. Oke, kita nunggu. Tanggal 3 masih floating, profit. Tanggal berikutnya, tanggal 4, TP. Udah. Terus habis TP kita langsung trading, nggak usah nunggu besok. Oke, tanggal 5. Saya hapus, tanggal 5 kita trading. Ya, lihat. Tanggal 5 kita trading. Ini harga tertinggi, ini harga terendah. Ini kita nggak pakai ya. Terus ini apakah sudah mencerminkan harga naik apa turun? Belum. Kita belum tahu. Kita belum tahu ini ya. Anggap kita tutup ya. Yang tanggal 5 ke depan tuh kita tutup. Belum terjadi. Nah, kalau berdasarkan tanggal 4 sama tanggal 3 Februari dan 4 Februari ya, di Anda tutup ya. Tanggal 5-nya tuh Anda bisa lihat gitulah. Begini kira-kira. Ya. Nah, kalau Anda lihat ini tanggal 3 sama tanggal 4, ini pola yang tidak jelas. Kenapa? Harga tertinggi ini kalau polanya turun, harusnya harga tertinggi ini tidak lebih tinggi dari ini, harusnya di bawah.
Gitu. Jadi ini naik dulu sedikit terus turun. Nah, ini trennya mungkin masih bisa turun. Tetapi yang tanggal 4 ini harga tertingginya lebih tinggi daripada kemarin. Low-nya sudah, ini udah nggak beraturan. Artinya apa? Ini nggak bisa kita trading tanggal 4-nya. Kita nunggu tanggal 5 apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Ini sudah kelihatan lagi. Pasang tren-trennya. Dari sini kan naik dia. Oke. Lalu harga terendahnya. Terendahnya ini ya. Harga terendahnya ini. Nah, tertinggi membentuk tertinggi baru. Nah, gambarnya ada di seperti ini. Mungkin Anda akan bingung ya. Trennya tetap naik karena ini harga tertinggi. Anda apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa buy. Ya. Buy-nya di mana? Karena ini ada garis merah yang memotong pada saat open market saja buy-nya. Oke. SL-nya di mana? Di low yang kemarin. Karena kalau ini sampai tembus low yang kemarin, bisa jadi dia balik turun ke bawah. Ya. TP-nya di mana? Sini aja. Perpotongan antara hari ini. Jelas ya? Seperti itu jelas? Saya ulangi. Untuk trading tanggal 6 Februari. Pada tanggal 4 Februari, kita lihat sebelumnya. Ternyata ini tidak beraturan. Ini high-nya ini malah lebih tinggi. Ini dibilang tren naik belum, dibilang tren turun juga enggak. Sehingga pada saat tanggal 4 Februari, untuk saat tanggal 5 Februari, kita belum bisa trading. Walaupun kenyataan harga naik, kita kan nggak tahu ini naik. Tahunya setelah high tanggal 5 Februari ini lebih tinggi daripada tanggal 4. Dan low-nya ini juga lebih tinggi daripada tanggal 4. Di high-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Ya, kalau ditarik garis tadi begini. Nah, ini high-nya, ya, dan ini adalah low-nya. Dia tidak ke sana ya, sehingga ini udah melewati. Trennya tetap naik, tetap karena ini high hari sebelumnya lebih tinggi daripada lebih rendah. Maksudnya high ini lebih tinggi daripada high sebelumnya dan low-nya juga lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kita bisa buy pada saat open market. Nah, di sini. Stop loss jangan lupa di low yang kemarin. Take profitnya di mana? Ya. Kalau misalnya Anda susah nunggu garis merah di sini, Anda bisa pakai yang ini. Cari harga setelah buy di sini ya, harga tertinggi yang terdekat. Nih. Ini bisa. Tanggal 1 Februari. Pakai harga tertingginya 1 Februari. Target profitnya di situ. Boleh. Ya. Jadi kita buy, TP-nya di situ. Nah, apa? Jelas ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan ditulis saja. Nanti saya jawab belakangan. Oke, lanjut berikutnya. Aduh, sorry. Kok malah lari ya? Oke nih. Berikutnya, saya delete dulu. Nah, tanggal 8 Februari sudah, tanggal 9 Februarinya. Anda lihat, ya ini naked chart ya, tanpa alat bantu apapun. Harga tertinggi
sebelumnya sama harga tertinggi hari yang kita trading tanggal 8, kita trading tanggal 9 ya. Tadi 8 sudah buy. Kita trading tanggal 9, kita mau buy apa sell? Kita lihat nih, ini tertinggi sama ini. Lebih tinggi, betul? Betul. Harga terendahnya lebih tinggi juga enggak? Ini low. Ya. Ini low. Nah. Ya kan? Oke. Kita bisa pasang buy. Pada saat bangun pagi-pagi Anda buy, open market. Makanya saya trading suka pagi hari. Ya, habis sholat subuh yang beragama muslim, nah, jemputlah rezeki Anda. Anda jangan ragu-ragu. Klik aja buy. Toh kalau salah ada stop loss. Buy di situ. Stop loss di mana? Di low. TP di mana? Nah, kita cari aja high tertinggi yang terdekat. Kalau ini terlalu dekat, misalnya cari yang agak lebih tinggi lagi, ada enggak? Jauh ya. Kalau misalnya jauh, oke. Kita kira-kira pun boleh. Ya. Kalau saya misalnya mencari TP di sini dapat ya, karena dekat, itu langsung dapat. Ya. Kalau misalnya Anda mau ada salah satu cara yang sering juga saya praktekkan. Ketika saya misalnya tadi buy di sini, ya, ini saya hapus dulu TP-nya. Saya tadi buy di sini, saya ukur dulu stop loss-nya berapa di sini. 562. Nah, kalau ketika saya kesulitan mencari TP karena harga tertinggi yang sebelumnya itu ada di bawah, berarti ini harga sudah sangat tinggi ya untuk market saat itu. Apakah kita berani buy? Ternyata kenapa orang trading kok harga GU naik terus, Anda sell, akhirnya MC kan. Padahal trennya masih naik. Jadi jangan dilihat di layar Anda bahwa ini harga sudah terlalu tinggi, jangan. Ketika Anda buy sell, maka ini tadi 500-an berapa ya, diukur dulu stop loss-nya berapa ini tadi, 506, 557, TP-nya juga sekitar itu, katakan 600 lah. Nah, katakan sini 582 atau 600. Nah, di sini kira-kira. Dapat juga. Jadi berimbang 1:1. Ya, itu juga salah satu cara. Ini naked trade juga. Jadi yang penting kita trading, kita mau apa? Mau buy atau sell, stop loss di mana, TP di mana. Habis itu set and forget. Jelas ya? Begitu seterusnya. Ini mudah kan? Nah, ini harga tertinggi. Ini tertinggi. Ini tertinggi. Nah, kita tarik. Pokoknya kuncinya kalau menaik ke atas, arah low-nya juga ke atas. Jangan sampai low-nya lebih rendah dari sebelumnya ya. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Nah, itu berarti sudah mulai melemah trennya. Nah, seperti ini. Low lebih rendah. Bisa Anda buy. Di sini stop loss-nya Anda bisa pasang di sini. TP-nya, kalau ketika Anda lihat harga high sebelahnya tidak ada yang lebih tinggi, Anda ukur aja ini berapa, 816. Ya, segitulah kira-kira TP Anda. Di atas. 816. Kira-kira ya, kira-kira 816, 840. Mau 900 juga nggak apa-apa, di atasnya sedikit juga boleh. 900 poin, nah kira-kira di situ. Dapat nggak? Dapat. Oke. Jelas untuk GU? Kalau sudah jelas, saya akan contohkan ke Euro. Oke, sambil saya menjawab pertanyaan, ya. Sebelum saya contohkan ke Euro, saya mau baca dulu dari
Pak Denny. Kalau di area resisten ada doji star, tetapi tembus area resisten tersebut, apakah dikatakan breakout dan bisa ambil buy? Oke. Kalau menggunakan doji star, ya, kalau menggunakan doji star, jika harga tembus area resisten, kita tidak ambil buy. Ya. Jadi doji star itu kita gunakan kalau ketemu doji star di area resisten atau di area atas ya. Maka kita lihat candle berikutnya. Ya. Itu candlenya harus close, harga penutupan candle berikutnya harus di bawah dari low-nya doji star. Itu kita bisa sell. Tapi kalau tidak, artinya tembus ke atas, harga close-nya candle setelah doji star yang ada di resisten itu tidak lebih rendah daripada low doji star yang ada di resisten, maka kita tidak ambil trading, tidak sell. Itu kalau pakai doji star. Tetapi kalau pakai support resisten, bisa Anda lakukan buy, itu breakout. Ketika resisten, garis resisten sudah Anda tentukan, lalu harga menutup close di atas daripada resisten, close di resisten, tembus berarti ya, close pada time frame minimal H1 ya, boleh. Itu Anda bisa lanjut dengan buy. Stop loss-nya di mana? Stop loss bisa dikasih di low yang candle yang panjang tadi. TP-nya ya cari resisten kedua. Itu Pak Denny ya. Jadi kalau doji star tidak, tapi kalau menggunakan support resisten, iya. Kalau dia breakout ke atas, kita bisa lakukan buy. Dan itu dikatakan dengan breakout. Oke, dari Bambang juga namanya sama. Pak, tanya open market-nya itu di tanggal berapa ya? Oke. Open market-nya itu di tanggal ini, ya, pas garis separator. Ya, open market contoh 15 Februari pada time frame H1 1 jam, maka candle pertama yang pas di garis separator ini adalah open market-nya. Ya, kalau garis separator yang nggak ada, diklik kanan aja ya, properties. Nah, ini Anda lihat di sini kan ada show period separator. Ini saya hapus. Nah, ini kan hilang. Kalau Anda misalnya ketemu seperti ini loh, nggak ada, susah ya untuk memudahkan di mana harga open market, klik kanan, lalu pilih properties, lalu klik show period separator. Oke, nah muncul. Begitu ya. Pak Bambang. Oke, sudah selesai pertanyaan dari itu, saya coba melihat pertanyaan yang lain. Untuk Enemus, oke, namanya tidak ada. Pak, jika sudah pasang posisi, berapa lama baru cek kembali? Pak, jika sudah pasang posisi, misalnya tadi kita sudah buy, sudah tentukan stop loss, sudah tentukan take profit, berapa lama kita cek kembali? Set and forget. Artinya kena TP apa kena SL? Sudah, gitu aja. Ya, Pak, kalau misalnya kita mau main targetnya jauh, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau pertanyaan dari ini, jika sudah pasang berapa lama cek kembali, ya setiap hari aja, setiap pagi pada saat open market. Jadi sekali lagi, sudah kena TP apa kena SL? Itu ya, kalau pertanyaan seperti itu, cukup sehari sekali. Kalau Anda mau lihat berkali-kali, toh pakai HP juga bisa. Tapi saran saya tradingnya pakai laptop atau PC. Jangan pakai HP. Terus ada cara lain, Pak. Saya mau modelnya swing atau agak long term, Pak. Jadi nggak terlalu pendek, pasang buy SLTP. Saya mau buy, pasang SL nggak mau. Jangan. Kalau Anda buy atau sell, SL hukumnya wajib. Ya. Itu saran saya bahwa stop loss itu hukumnya wajib.
tidak pasang TP, sunnah. Boleh, mubah. TP nggak usah dipasang, boleh. Biar aja dia naik-naik terus sampai kapan gitu ya. Sampai saatnya harga sudah mulai lemah, tren naiknya. Contoh gini, ya saya praktekkan. Masih di GU. Saya hapus dulu gambarnya, katakan mulai dari ini 4 Februari. Ya. Tadi kan kita lihat, ketika kita mau trading di 4 Februari, kita tidak trading. Kenapa? 5 Februari kita tidak trading. Ini anggap aja 6 Februari belum ada. Jadi begini. Kita mau trading di tanggal 5 Februari. Tapi berhubung harga ini tertinggi tanggal 3 ya, tertingginya di sini, tanggal 4-nya tertingginya di sini. Berarti ini naik. Harusnya low-nya juga naik. Low yang kemarin hari kedua harus lebih tinggi. Harusnya low-nya di sini. Berarti trennya naik. Tapi ini low-nya lebih rendah. Nah, jadi kacau nih. Lihat. Ini harga tertinggi ini udah betul. Tren naik betul di sini. Tapi low-nya harus tren naik juga. Harusnya low-nya dari sini ke sini harusnya. Tapi ini malah begini. Nah, artinya apa? Ini belum jelas. Artinya apa? Tanggal 5 Februari kita nggak usah trading dulu. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini kita udah nggak usah pakai. Kita lihat datanya dari tanggal 4 Februari. Nih, Anda perhatikan. Harga tertinggi mana? Ini. Sampai mana? Sampai di sini tertingginya. Betul? Betul. Oke. Low-nya mana? Kita tarik trendline-nya. Nih. Tarik. Nih. Ya. Ini persilangan, nggak masalah. Yang penting arahnya sama-sama naik. Ini naik, ini naik. Jangan ini naik, low-nya turun. Nggak ada masalah ya, walaupun persilangan. Kalau begitu apa? Trennya naik. Lakukan apa? Buy. Dah, buy. Kita buy di sini. Pada saat open market pagi. Pak kesiangan, nggak apa-apa, sejam buy aja gitu. Saat bangunnya. Itu ya. Tapi jangan siang, jangan sampai malam ya, masa Anda tidurnya siang. Oke, sebentar. Oke, kembali lagi ke laptop. Anda sudah lakukan buy, harus mana di low-nya nih? Nggak usah jauh-jauh, segini aja. TP nggak usah dipasang. Oke, kita ikutin harganya. Apakah betul naik? Kita lihat buy. Naik sampai di sini. Sampai di sini Anda perhatikan lagi. Harga tertingginya, ya. Harga tertingginya ini yang pertama ya. Sama yang ini naik. Atau dari sini aja masih naik. Sorry, ini. Ya kan? Harga terendahnya masih naik. Ini kan naik ya, walaupun tidak terlalu curam naiknya, tapi ini naik. Ya, kalau mata Anda normal, ini naik, ini juga naik katanya. Tadi kita udah buy-nya tadi di sini. Berarti trennya masih naik. Ya kan? Terus kita berarti ngapain? Biarkan saja buy-nya naik sampai besok. Udah, biar naik. Terus stop loss yang ada di sini bagaimana? Naikkan. Nah, semakin kecil resikonya. TP-nya biarkan saja naik. Nah, sampai di sini. Udah profit berapa poin ini, Pip? 1013 dalam waktu 2 hari. Lumayan banyak ya. Jadi bukan ini sell, naik lagi, sell, naik lagi, sell. Ya, lama-lama kita kesel. Jadi habis duit kita nanti. Nah, ketika sudah sampai di sini, kita perhatikan lagi. Ternyata trennya ya masih naik. Ya, pelan-pelan ya. Nah, low-nya perhatikan. Ya, mulai dari sini masih naik. Arahnya naik toh, walaupun bersilangan tidak ada masalah. Yang penting dia naik.
Stop loss-nya, tadi buy-nya di sini ya, ingat ya. Stop loss-nya naikkan. Nah, keren. Sini. Oh, sudah plus kan SL-nya. Jadi walaupun nanti dia balik arah kena SL, tetap profit. Udah, ini lagi kita floating profit berapa pip nih dari sini ke sini. Oh, banyak ya. Masih naik berarti. Berarti kita tahan. Nah, sampai di sini. Sampai di sini kita lihat lagi. Masih naik lagi enggak? Masih. No. Dari harga tertinggi di sini ke sini. Masih naik ya. Ini masih naik. Low-nya juga masih naik. Ya. Nah. Oke. Masih naik. Artinya apa? Kita tahan buy-nya. Stop loss-nya kita taruh mana, Pak? Kita taruh di sini. Naikkan lagi. Nah, lebih banyak lagi nih stop loss. Buy-nya udah di bawah. Berarti SL plus-nya banyak. TP ya udah biarin aja. Nah, kena SL akhirnya. SL apa? SL plus. Artinya apa? Nah, artinya sudah mulai lemah dan kemungkinan bisa balik arah atau bisa balik lagi. Nah, tapi ya seperti ini caranya. Jadi kita tahan. Jadi buy kita tadi ada di sini, akhirnya kena stop loss, tapi stop loss profit 935 pip. Begitu caranya. Jelas? Oke. Pak Teddy, kenapa trade-nya harus pakai laptop atau PC, Pak? Ya, kalau pakai laptop atau pakai personal computer, kita menggambarnya lebih enak ya. Apalagi mata, kalau saya udah makin tua ya. Usia saya sudah 18 tahun, jadi sisanya gitu. Jangan ya. Mata saya sudah makin nggak bisa lihat dengan jelas, maka saya membutuhkan media laptop atau PC. Itu aja sih, lebih jelas saja daripada pakai HP. Saya kurang jelas. Kita perlu kehati-hatian. Oke, tadi penjelasan saya senior bukan tua, Pak. Penjelasan saya tadi udah bisa diterima ya. Jadi kita tetap harus pakai stop loss, TP nggak usah. Nah, kita sambung lagi nih ceritanya. Sampai di sini tadi kena SL di sini ya. Akhirnya kena SL. Kena SL-nya tadi nggak tahu kena yang di sini apa di sini. Taruhlah misalnya di sini tadi kena stop loss. Oke, kena stop loss berarti kita nggak trade pada tanggal 12 Februari. Kita lihat data 11. Ini nggak sinkron, nggak sesuai. Ini trennya naik, betul. Naik atasnya ya. Tren untuk candle yang bagian atasnya naik, walaupun agak sejajar, tapi ini agak naik. Tetapi low-nya turun. Yang atas naik, yang bawah turun, jadi naik turun gitu ya. Nah, ini nggak sinkron, berarti kita nggak usah trade untuk tanggal 15 Februari, walaupun tetap naik, biarin aja. Nah, kalau nggak trade, berarti kita lihat nih, 12 naik, low naik, ini mulai naik. Nah, berarti ini kita bisa buy. Kenapa buy? Nih. Kenapa buy? Karena ini harga tertingginya naik, harga terendahnya juga ikut naik. Nah, kita buy. Stop loss-nya di mana? Di sini. TP-nya nggak usah pakai TP, bisa kita biarin aja naik. Nah, ingat. Ini contoh nih. Buy di sini. Akhirnya berhenti di sini. Ini sejajar nih, 0 lagi ya. Buy di sini sempat profit, ya. Lalu turun, tapi nggak kena SL, balik lagi naik, berhenti di sini nih, sejajar nih. Berarti 0, nggak ada keuntungan, nggak ada kerugian. Tetapi Anda lihat polanya. Ya. Ini harga tertinggi, ini harga tinggi, ini harga terendah, ini harga terendah. Oh, masih naik, berarti masih kita biarkan. Biarkan naik ya, biarkan aja. Atau kena SL, jangan-jangan. Nah, hampir kena SL ya.
Kalau nanti kena SL selesai, berarti untuk ini rugi. Ini memang tidak selalu ini akan pasti bagus, enggak ya, 100% benar, enggak, pasti ada salahnya juga. Oleh sebab itu Anda terus coba. Gitu ya. Nah, Pak Bambang kok sell di sini? Ya, karena saya bilang, saya selain menggunakan support resisten, saya menggunakan Fibonacci. Jadi ini ada unsur Fibonacci-nya. Kenapa saya ambil sell di sini? Termasuk di euro juga, ya. Oke, dikit lagi. Nah, kalau untuk besok GU ya, untuk GU ini kalau harga turun terus tanggal 17, tanggal 18 kemungkinan besar GU masih laju turun dengan catatan tanggal hari ini tidak membentuk high yang baru. Jadi ini ya untuk besok GU. Untuk besok ini Anda lihat harga tertingginya ini menurun. Oke. Itu ya. Lalu harga terendahnya juga ini menurun. Ini kalau tetap bertahan seperti ini atau ini low-nya lebih turun lagi, misalnya lebih turun ke bawah, misalnya di sini, maka berikutnya masih bisa turun. TP-nya mana terdekat? Nah, bisa di sini, bisa. Saya di sini aja, biar pasti dapat. Maksudnya bukan pasti ya, biar peluang dapatnya lebih besar. Itu ya. Oke. Sekarang kita coba ke Euro USD. Ya. Euro USD. Mulai 1 Februari. Kita bulan Februari aja ya. Nah, Anda lihat. Februari, 1 Februari. Anda lihat 1 Februari bentuknya seperti ini. Anda lihat tanggal sebelumnya, 29 Januari, harga tertinggi di sini, harga tertingginya 1 Februari di sini. Mengarah ke bawah, turun. High-nya mengarah ke bawah, low-nya juga mengarah ke bawah. Nah, artinya apa? Anda bisa lakukan sell. Stop loss-nya di mana? High yang kemarin, nya di mana? Kalau misalnya Anda pasang stop loss di sini, kalau mau pakai perbandingan 1:1 ya, risk reward-nya, ketika Anda sell di sini, ini adalah 734 pip, jarak stop loss-nya, ya. Maka TP-nya pun juga sekitar 734 misalnya gitu. TP-nya kira-kira ya, kira-kira sini. Jadi kira-kira di sini. Nah, dapat ya. Jadi itu dengan perbandingan 1:1. Ya, mau 1:2 silakan, tapi saran saya 1:1 aja. Pak, kalau nggak pakai TP boleh, nggak pakai SL nggak boleh. Ya, harus pakai SL. Jadi kalau misal tadi sell di sini, ya, sell tadi di sini, ya. Atau Anda menunggu naik dulu di pivotnya gitu, Anda baru sell, pasang sell limit, boleh. Kalau Anda pakai pivot point, cari di sini. Ya, di tengahnya. Nah, kalau sell di sini, Anda nggak pakai TP, stop loss pakai ya. Stop loss saya tadi ya di sini ya kan. Lalu Anda sell, terus turun. Nah, sampai di sini. Stop loss yang ada di sini, Anda turunkan ke sini. Nah, sehingga sell Anda tadi yang ada di sini, ya kan, semakin kecil stop loss-nya. Tadi kan agak lebar. Ini turun, ya kan. Ini trennya masih turun juga. Kenapa? Karena low yang tanggal 20 Februari lebih rendah dari low sebelumnya. Dan high-nya juga lebih rendah dari sebelumnya. Lihat. Jadi masih turun trennya. Nah, lihat. Nih. Nah, ini low-nya juga. Ini low-nya turun. Nah, sampai di sini. Tadi sell kita di mana tadi? Di sini kan? Lalu stop loss kita tadi pindah ke sini. Yang tadinya di sini kita geser ke sini semakin kecil.
Ya, selnya kita tahan karena nggak pakai TP. Biarin. Nah, Anda lihat ini. Ini low-nya lebih rendah yang berikutnya. Berarti ini masih, kalau dari garis bawahnya, masih tren turun. Betul, masih tren turun. Yang atasnya, masih tren turun nggak? Masih. Ya. Nah, masih mengarah turun. Kedua-duanya masih mengarah turun. Berarti kita pertahankan. Sel SL-nya kita geser, yang tadinya di atas, geser ke sini. Nah, sudah plus nih ya. Sudah positif nih. Seandainya sel Anda kena SL, Anda masih profit 94 pip. Ini selnya biarin. Turun. Wah, banyak ya. Floating profit. Geser lagi stop loss-nya. Yang tadinya di sini, ya. Di sini, geser lagi ke sini. Ini masih tren turun, masih. Nah, Pak balik sampai di sini. Nah, ini sudah tinggi ya. Kena stop loss. Nah, dapat dikit. Nggak apa-apa, tapi kan aman gitu. Nah, sampai di sini, nah, Anda lihat lagi. Untuk sampai naik sini tanggal 8 Februari trading nggak? Tidak. Kenapa? Karena ngaco anunya. Ini trennya naik. Ya kan? Tapi untuk yang low-nya malah turun. Nah, ini kan ngaco. Berarti nggak trading ini tanggal 8 Februari. Kita biarin dulu. Nah, baru bisa kita gambar lagi untuk tanggal 9 Februari. Anda lihat. Ini harga tertinggi di sini menjadi di sini. Naik arahnya. Yang tren yang bawah, tren line yang bawah, naik juga. Sama kan, naik. Nah, berarti kita bisa buy. Ya, tanpa TP. Atau mau pasang TP, tinggal cari resikonya. Tadi buy di sini, resiko di sini. 277 ya. Ambil 300 saja deh, misalnya di sini. Nah, 300-an itu ada di sini. Kan dapat. Ya kan? Atau tanpa TP, buy biarkan aja naik. Nah, biarkan naik, floating profit. Mau kita close boleh nggak? Boleh. 1 hari aja kita, atau 2 hari kita biarkan, boleh. Sehari boleh. SL dinaikkan. Nah, jadi yang penting Anda bisa gambar seperti itu. Oke ya, sudah 1 jam lebih. Ada pertanyaan lain? Ya, ini salah satu cara naked trading yang sangat sederhana. Ya, kalau yang pola H4 di Doji Star nanti Anda boleh minta slide PowerPoint saya. Silakan Anda minta di customer support. Ya, ini saya tampilkan customer supportnya, nomor customer support. Ya, ini nomor customer supportnya. Silakan dicatat. Anda boleh minta PowerPoint saya 0811 8780 038. Ya, silakan Anda yang mau trading di Finex, ya. Di Finex modal minimal Anda bisa trading dengan $100 atau 1 juta. Ini adalah broker lokal yang paling kecil deposit yang bisa diterima. Ya. No swap, free swap juga kita. Ya. Komisi juga bisa kembali ke Anda dengan Anda bisa request minta cashback. Jadi komisinya bisa di cashback semuanya. Ya, syarat ketentuan berlaku. Nanti Anda bisa tanya ke CS. Jadi Anda daripada misalnya trading ragu-ragu, misalnya trading di luar negeri, takut ada masalah. Kalau Finex ini kan broker yang terdaftar di Bapepti. Ya, banyak broker lokal di Indonesia. Ada berapa ya? 70 lebih, hampir 80 broker lokal. Tapi broker lokal yang mengakomodir keinginan para trader Indonesia pada umumnya itu saya kira tidak banyak. Ya, dan Finex adalah salah satu broker yang bisa Anda andalkan. Percayalah. Oke, masih ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Oke, dari Pak Thomas. Tanya Pak, model ini berlaku untuk pair USD atau bisa semua pair? Baik,
Saya menyarankan untuk mayor pair ya. Jadi yang ada unsur USD-nya. Begitu Pak Thomas. Dan bisa juga dipakai di gold, emas, maupun di perak, silver. Gitu Pak. Jadi saran saya nih. Gitu. Terus Pak Teddy, Pak kalau doji star-nya, ya doji star-nya itu berada di H4, berarti resisten dan supportnya juga di H4. Betul Pak. Support resistennya menggunakan H4. Pak Edward, Pak, Finex is the best. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Finex bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik. Barusan saya pengalaman saya ditawari sebuah broker lokal, ya, saya tidak sebut nama broker lokalnya. Dia menawari sampai saya kadang-kadang apa ya, pasti untung dan sebagainya begitu. Kalimatnya seperti, nah, ya kasih gambar saya gitu ya, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Nasabah melakukan penarikan dana profit sebesar 74.250.000, langsung cair 1 kali 24 jam tanpa potongan. Karena terbukti profit dan bisa cair kapan saja tanpa potongan, nasabah langsung buka akun baru sebesar 2,5 miliar. Nih, manfaatkan momen bagusnya, harga emas efek Imlek. Jadi mau tunggu apa lagi? Ayo buruan join dan manfaatkan peluang profitnya sekarang juga. Nah, promosi-promosi yang seperti ini menyesatkan gitu ya. Jadi Finex tidak akan pernah melakukan promosi yang seperti itu. Finex mengajarkan Anda bagaimana trading untuk belajar bagaimana memahami risiko sehingga kalaupun terjadi risiko bahwa itu memang risiko dari trading. Jadi kita kalah dalam perang. Jadi bukan apapun. Sehingga kita harus banyak berlatih dan belajar. Dan saya pun juga merasa tidak lebih hebat dari Anda. Saya pun masih banyak kekurangan. Dan saya pun sampai detik ini masih terus belajar. Jadi Anda kalau tidak mau belajar atau sedikit waktu belajar Anda salah. Saya yang trading di Forex, sudah mengenal Forex sejak tahun 2005, berarti sudah berapa tahun ya? Hampir 16 tahun, sampai detik ini saya belajar. Dan setelah saya isi webinar ini, saya akan belajar kembali. Jadi waktu-waktu senggang saya, kalau saya tidak ada kegiatan, saya adalah belajar. Belajar, belajar, berlatih, berlatih, belajar. Ya, dan kenapa? Karena saya merasa belum konsisten ya. Artinya satu ketika bisa profit besar, suatu ketika bisa loss besar. Saya pernah 1000% lebih, Anda pernah lihat di Facebook, dengan modal 80 juta menjadi 80 juta jadi 870 juta dalam waktu 3 bulan. Saya share password investornya. Apakah itu bisa konsisten? Nah, ini yang perlu dipertanyakan, ini yang perlu dilatih. Oleh sebab itu saya memberi semangat kepada kawan-kawan semua untuk terus berlatih, pantang Anda untuk menyerah. Percayalah pada saya bahwa usaha ya tidak akan membohongi hasil. Oke ya, saya kira cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat, tradingnya semakin bagus, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin menyayangi dan menjaga orang-orang yang Anda cintai. Dan sampai ketemu dengan saya lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam trader.